Di antara fadilah amalan yang dawam, orang itu akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Mendapat pertolongan Allah saat kesulitan. Kenapa? Karena dia ibadahnya saat suka, saat duka, saat lapang, saat sempit. Sehingga ketika terjadi kesulitan, pasti ditolong oleh Allah. Itu cuma. Orang kan kalau dawam berarti nggak melihat senang susah kan cuma. Namanya dawam. Beda dengan ibadahnya teh, belang betong teh, lamun keur senang baik. Lamun dagang rame kakara salat. Lamun tiiseun sepi mah sanggup kurang salat lagi sepi ieu dagang teh. Emang hari salat keur neangan duit cuma. Salat mah neangan ridho Allah. Dari duit mah nu kafir gini mere ku Allah teh duit mah. Matak lamun jalma dikasih uang bukan ciri Allah sayang. Karena orang kafir, orang yang durhaka pun Allah beri uang. Kadang-kadang lebih banyak Allah beri. Sebagai istijraj. Istijraj itu ngeluluh atau disungkun Allah. Otak labok sia gitu istilahnya. Cik antum hayong teh dipasian ku hiji jalmi. Sok beakeun kabeh sadaya. Gitu mah eta mah nyungkun lain mere ku cara ridho. Jadi para jemaah, kalau ibadah saat lapang, saat sempit, ya didawam senantiasa, pasti ditolong Allah ketika kesulitan. Makanya antum ingat doa Nabi Yunus. Nabi Yunus yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87 88. Ya. Wa dzannun kata Allah. Sampai jam berapa ngaji kita nih? Hah? Sanggusna atur ka magrib ke berang sanggusna. Ayo. Baik. Wa dzannun, dan ingatlah kisahnya Zunnun. Zu teh yang memiliki, nun teh ikan. Nun teh lauk ikan. Saya yang maksud kisah yang memiliki ikan, kisah yang dimakan oleh ikan. Nabi Yunus. Ingatlah kisah Nabi Yunus maksudnya, Zunnun. Idzahaba mughadiban. Ketika dia pergi, yakni pergi dalam keadaan marah. Kenapa pergi marah? Karena dakwah ditolak oleh kaumnya. Jadi Nabi Yunus istilahnya geus nyanyahoan adalah salah yang tinggalkan lah kabur naon kaum dan pemariman. Kesal Nabi Yunus teh gitu. Tapi cek Nabi entong ngahina ka Nabi Yunus. Jadi, aya kesalahan Nabi Yunus punya, maka dihukum oleh Allah. Apa hukumnya? Dimakan oleh ikan karena punya kesalahan. Maka para ikhwan, sebenarnya para nabi itu tidak maksum dalam hal berbuat kesalahan. Tapi maksumnya para nabi dalam menyampaikan wahyu. Nabi Adam berbuat dosa. Nabi Adam. Jadi nabi itu maksum dari perbuatan dosa-dosa besar, maksum dari berdusta, maksum dari menyembunyikan wahyu, maksum. Tapi kesalahan tidak maksum. Nabi Yunus punya kesalahan. Dia kabur sebelum diperintah oleh Allah, dia sudah meninggalkan kaumnya dalam berdakwah. Maka dihukum oleh Allah. Fadhanna allan naqdira, dia menyangka kami tidak bisa menguasai, mempersempit, menyulitkannya kata Allah. Kalau kami uji dia. Gitu. Apa itu? Fanada fi dzulumat. Maka Nabi Yunus berdoa di dalam zulumat, di dalam 3 kegelapan. Kegelapan ada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan dalam perut ikan, yang kedua kegelapan dasar lautan, karena pucuk ikan dibawa ke jero laut. Anu katilu kegelapan malam. Sudah malam dalam dasar lautan dina jero ikan dan bayangannya. 3 kegelapan doa. Apa doanya? Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa ya kawan, antum hafalkan. Ini antum baca ketika antum mengalami yang mirip dengan Nabi Yunus. Apa? Mengalami apa berjamaah? Nabi Yunus mengalami apa? Kesulitan yang amat sulit. Bagaimana dalam 3 kegelapan? Kalas putus asa sudah. Kalau manusia biasa putus asa. Dina jero perut ikan, di dasar lautan, dalam kegelapan. Tapi dia membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka lafaz ini ada 2 faedah. Yang pertama, dibaca untuk menghilangkan kesulitan. Jadi kalau antum mendapatkan kesulitan yang berat, seolah masalah buntu ikhwan. Di depan, kiri, kanan, belakang, enggak ada jalan keluar. Seolah buntu sudah, baca antum ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus antum baca ulang-ulang sampai Allah berikan kemudahan. Ya. Karena di sini Allah menjanjikan, Allah menyelamatkan kepada Nabi Yunus dari kesulitan. Kata Allah, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Maka kami ijabah Nabi Yunus dan kami selamatkan dari al-gham, kata Allah. Kami selamatkan dari gham. Apa gham? Dari kesulitan. Allah selamatkan. Maka para sahabat nanya, ya Rasul, apakah doa ini khusus Nabi Yunus? Ini kalau kita dibaca
Kalau kita baca dan juga kita akan diselamatkan Allah dari kesulitan. Lalu Nabi baca ayat ini. Kata Nabi, Allah berfirman, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Kata Allah, demikian pula bukan hanya Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Bukan hanya Nabi Yunus, demikian pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini umum, bukan untuk Nabi Yunus. Siapapun orang yang baca asal beriman kepada Allah, baca doa ini, Allah selamatkan dari kesulitan. Itu yang pertama ya kawan. Yang kedua, doa ini antum buat untuk tawassul kepada Allah dalam doa. Jadi kalau antum minta apa saja sama Allah, minta apa saja kepada Allah, lalu antum baca di doa ini dulu, Nabi Yunus, baca ini dulu, Allah ijabah. Allah ijabah. Kata Nabi, da'watu dhinnun. Da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus, dhunnun yani Nabi Yunus. Idda wa huwa fi batnil hut, ketika dia berdoa kepada Allah dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Baca ini, kata Nabi, fa innahu lam yad'u rajulun lam yad'u bi rajul muslim bi syai'in qat. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa tentang apa saja kepada Allah. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa tentang apa saja kepada Allah illa stajaballahu lah, kecuali pasti Allah ijabah. Pasti Allah ijabah.